Di negara Hungaria, seorang pembunuh bayaran bernama Joe tengah mendapatkan tugas dari bosnya untuk membunuh bos mafia yang saat ini datang ke acara pertunjukan tari menari. Saat pertunjukan itu berlangsung, Joe dengan cepat langsung membunuh para pengawal si mafia secara senyap cuy. Joe kemudian menemui si mafia di dalam ruangan dan langsung menembaknya hingga tewas. Lalu ia menyuruh wanita yang ada di sampingnya untuk segera pergi jika tidak mau mati. Karena ketakutan, si wanita itu pun pergi. Namun salah satu pengawal melihat wajah si wanita berlumuran darah sehingga ia pun curiga dan segera pergi ke ruangan si mafia. Di saat itulah si pengawal berpapasan dengan Joe yang tiba-tiba sakit kepala. Setelah si pengawal menemukan bosnya telah mati, ia pun panik dan pergi keluar. Ia malah bertemu dengan security dan terjadilah perang karena si pengawal menganggap security itu adalah pembunuhnya. Dalam peperangan itu, si pengawal terjun ke panggung acara tari menari sehingga membuat semua penonton ketakutan termasuk salah satu penari yang bernama May. Dengan cepat, May mengirim pesan ke asistennya untuk dijemput. Namun sayangnya ia malah tersandung dan diinjak-injak oleh penonton yang berlarian. Di saat itulah Joe mengambil handphone May dan bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian May mengucapkan terima kasih kepada Joe karena telah menyelamatkannya. Namun kepala Joe tiba-tiba sakit lagi dan menghilang begitu saja. Joe kemudian kembali ke apartemennya yang memiliki keamanan super canggih. Dia lalu meraba-raba sakunya dan terkejut karena handphone milik May masih di tangannya. Keesokan harinya Joe pergi ke dokter langganannya untuk mengobati penyakit sakit kepalanya yang sering muncul saat beroperasi. Lalu si dokter yang bernama Dr. Kagen mencoba mengambil darah milik Joe untuk diteliti apa penyakitnya. Sepulang dari sana, Joe menemui bosnya sekaligus teman baiknya yang bernama Abdul untuk mengambil bayaran setelah membunuh si mafia. Di sini diketahui kalau Joe sudah bekerja dengan Abdul sudah lebih dari 20 tahun. Maka dari itu Abdul menyarankan Joe untuk berlibur dulu. Our job is simply to arrange the meeting. Keesokan harinya Joe pergi ke tempat tari untuk menemui May dan mengembalikan handphone kepadanya. Namun saat ngobrol satu sama lain, terlihat May ini jatuh cinta kepada Joe. Bahkan May juga memberikan nomor teleponnya kepada Joe serta mengajaknya untuk makan malam. Be done at 5. Macy. Awalnya Joe tidak mau cicintaan dan langsung membuang nomor telepon itu ke tempat sampah. Tetapi setelah dipikir-pikir, Joe ini menyadari bahwa dirinya membutuhkan cinta sehingga dia memutuskan untuk mengambil nomor teleponnya lagi dan mengirim pesan ke May kalau ia menerima tawaran makan malamnya. Di malam harinya Joe dan May makan malam di sebuah restoran. May lalu bercerita tentang hobi dia kepada tari dan bercita-cita ingin membuka sekolah tari di negara Hungaria. Sementara Joe berbohong dan bercerita bahwa dirinya ini adalah seorang tentara yang sekarang sedang menjalankan tugas di Hungaria. Hal ini ia lakukan karena jika May tahu dirinya adalah pembunuh bayaran, maka May akan pergi meninggalkannya saat ini juga. Hingga akhirnya mereka pun saling nyaman dan mulai pacaran cuy. Di tengah hubungan asmaranya itu, Joe juga selalu menjalani kehidupannya sebagai pembunuh bayaran tanpa diketahui oleh May. Kemudian Joe dengan rasa bahagianya menemui si Abdul dan memberitahu kalau ia berniat ingin pensiun dari pembunuh bayaran agar bisa menikahi May dan memiliki anak-anak yang lucu. Mendengar itu Abdul awalnya terkejut, namun dia menghargai keputusan sahabatnya itu. Lalu ia menyarankan Joe untuk mengaku soal identitasnya kepada May. Karena jika May memang cinta mati kepada Joe, pasti dia akan menerimanya walaupun Joe seorang pembunuh bayaran.
Mendengar itu Joe setuju, dia akan menceritakan identitasnya suatu hari. Two ways out of the killer's game, Joe. A lot of people like to see me slap. Lalu Joe mengundang temannya itu untuk datang ke pesta ulang tahun May yang akan diadakan malam ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Abdul dan Joe menghadiri pesta ulang tahun May bersama istrinya yang bernama Sharon. Saat acara itu berlangsung, tiba-tiba Joe dikejutkan dengan May yang memberikan kue ulang tahun kepada Joe. Dan ternyata hari ini bukanlah ulang tahun May, melainkan ulang tahun Joe sendiri. Disinilah Joe sangat bahagia karena sudah 50 tahun dirinya hidup ia tidak pernah merayakan ulang tahun. Namun sayangnya rasa kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena saat pagi harinya Joe mendapatkan kabar buruk dari Dr. Kagen yang ternyata Joe ini menderita penyakit gangguan otak yang sangat mematikan. Dr. Kagen lalu mendiagnosa Joe kalau dia cuma bisa hidup selama 3 bulan lagi. Karena penyakitnya sudah parah dan tidak ada obatnya cuy. Mendengar hal ini Joe pun terdiam lemas karena dia akan meninggalkan May selama-lamanya. Di saat itulah Joe memegang pistolnya dan berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalahnya. Joe kemudian pergi ke ruangan rahasianya dan mengambil semua senjatanya untuk ia buang ke sungai. Setelah itu, ia menemui si Abdul dan menceritakan tentang penyakit otaknya yang sangat mematikan dan ia akan mati dalam waktu 3 bulan lagi. Lalu Joe melakukan tindakan gila yang dimana dia akan memberikan uang sebesar $2 juta kepada Abdul dan memintanya untuk menyewa pembunuh bayaran lain untuk membunuh dirinya sendiri. Hal ini ia lakukan agar kematiannya bisa mendapatkan asuransi dan ia akan memberikannya kepada May. Mendengar hal itu Abdul terkejut dan langsung menolaknya. No. Thank you. Lalu Joe yang sudah benar-benar gila, dirinya ternyata menemui seorang jasa pembunuh bayaran lain yang bernama Antoinette. Lalu Joe meminta Antoinette untuk memanggil para pembunuh bayaran terbaiknya untuk membunuh dirinya sendiri. Dan imbalan uangnya senilai $2 juta. Awalnya Antoinette terkejut dengan permintaan Joe yang sangat aneh itu. Namun karena dia masih memiliki dendam pribadi terhadap Joe atas insiden kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Joe, akhirnya dia menerima tawaran itu dengan senang hati. Lalu Joe berkata kalau dia akan memberikan bayaran tersebut asalkan kematian dia direkayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Joe menginginkan hal itu agar bisa mendapatkan uang pensiunan yang nanti akan diberikan kepada kekasihnya. Mendengar itu Antoinette setuju dan akan melakukan nanti malam. Setelah Joe pergi dari sana, Antoinette langsung mengirim pesan kepada para pembunuh bayaran terbaiknya. Yang pertama, ia menghubungi pembunuh bayaran bernama Lobdell yang merupakan pembunuh paling beringas. Tetapi di sini Lobdell menolak tawaran itu karena ia menganggap $2 juta itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan aksinya. Lalu yang kedua, Antoinette menghubungi pembunuh bayaran dari Korea Selatan bernama Goyang. Tidak pakai dompet cuy. Dan ternyata Goyang setuju, begitupun dengan pembunuh bayaran bersaudara yang siap membunuh Joe dengan cara dilindas motor. Di malam harinya sebelum dibunuh, Joe ini mengajak May ketemuan dulu untuk terakhir kalinya. Lalu Joe berkata kalau dia ingin putus dan membuat banyak alasan agar May ini membencinya. Mendengar itu May langsung menangis dan pergi dari sana. Joe kemudian pulang ke apartemennya sambil merasa bersalah. Dia lalu mabuk dan bersiap menunggu para pembunuh bayaran datang. Dia juga sempat meninggalkan voice note kepada May yang mengaku kalau dirinya itu sangat mencintainya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar mengejutkan dari Dr. Kagen yang memberitahukan bahwa hasil tes darah milik Joe ternyata telah tertukar dengan pasien lain yang merupakan penderita penyakit tersebut.
Dr. Kagan menjelaskan kalau Joe sebenarnya baik-baik saja dan penyakit pusingnya itu adalah penyakit biasa dan bisa sembuh dengan bodrek saja. Mendengar ini, Joe terkejut karena Dr. Kagan adalah dokter paling konyol yang pernah ia temui dan ia juga terlanjur telah menyewa pembunuh bayaran. Dan benar saja, Goyang dan pembunuh bayaran lainnya muncul untuk membunuh Joe. Disinilah Joe memutuskan untuk melawan mereka, namun karena semua senjatanya sudah ia buang, akhirnya ia memilih membuat jebakan. Saat di dalam apartemen, Goyang memerintahkan pasukannya untuk mengecek seluruh ruangan. Namun Joe tiba-tiba muncul dan langsung membunuh mereka satu persatu anak buah Goyang dengan sadis cuy. Ia juga ternyata bisa membunuh Goyang dengan mudah cuy. Lalu Joe meledakkan anak buah Goyang yang terakhir dengan cara dibom. Kemudian Joe menelpon Anton dan mengungkapkan kalau ia ingin membatalkannya. Namun ternyata Anton menolaknya karena ia ingin balas dendam atas kematian ayahnya waktu dulu. Lalu Joe dihadapkan dengan pembunuh bayaran lain yang memiliki ahli dalam sepeda motor. Namun Joe tidak takut dan langsung memancing keduanya ke sebuah gudang sambil mengirim pesan suara ke May agar meninggalkan Hungaria secepat mungkin. Hingga akhirnya Joe berhasil membunuh mereka berdua. Sementara itu Anton menggandakan bayarannya menjadi $4 juta kepada siapapun yang bisa membunuh Joe. Dia juga mengirim tangan kanannya yang bernama Max untuk membunuh Joe. Di sini diketahui Max ini merupakan mantan tentara elit cuy. Sementara itu Lobdell tertarik dengan tawaran dari Anton dan ia pun akhirnya turun untuk memburu si Joe. Begitupun dengan dua pembunuh bayaran dari Skotlandia dan pembunuh bayaran dari Inggris bernama Botas yang akan turun juga cuy. Di tempat lain, May mendapatkan pesan dari Joe yang memintanya untuk pergi dari wilayah Eropa. Dia juga akan segera mengirim uang untuk membiayai semua keperluan May. Singkat cerita, Lobdell akhirnya tiba di Hungaria. Ia lalu diberitahu oleh Antonit kalau Joe memiliki seorang pacar bernama May. Dan untuk memancing Joe keluar, Lobdell diminta untuk menculik May lebih dulu. Nice. Man. Lobdell kemudian bersama anak buahnya pergi ke apartemen May dan segera menculiknya cuy. Hey now, baby. This is way too public for the Damn! Fucking bleeding everywhere. Sementara Joe pergi ke rumah Abdul untuk meminta bantuan kepada Abdul dan Sharon yang merupakan mantan pembunuh bayaran juga. Namun Abdul sudah tua dan tidak gesit lagi, sehingga ia pun hanya memberikan beberapa bahan peledak kepada Joe. Lalu sebelum berangkat, Sharon yang dulunya mantan tukang pijit, dirinya sedikit memberikan pijitan kepada Joe. Dan siapa sangka pijatan itu membuat sakit kepala Joe hilang. Stop, Sharon. Keesokan harinya Joe pergi ke sebuah gudang yang akan ia jadikan sebagai tempat melawan para pembunuh bayaran. Sementara di markas, Abdul memberikan lokasi keberadaan Joe saat ini agar bisa memancing para pembunuh itu. Setelah memasang beberapa jebakan, akhirnya para pembunuh bayaran itu datang juga. Lalu Joe melempari mereka dengan granat dan terjadilah ledakan. That is home! Shade!
Joe lalu mengambil sebuah tanduk kecil dan mulai menyerangnya dengan tanduk itu. Setelah berhasil membunuhnya, tiba-tiba dua pembunuh bayaran lain datang dan menembaki gudang itu secara brutal. Namun untungnya Joe berhasil menghindar dan langsung memancing keduanya masuk ke dalam ruangan. Disitulah Joe melempari mereka granat dan berhasil membuatnya tewas. Perjuangan Joe tidak berhenti di sini karena seorang pembunuh bayaran bernama Botas muncul. Botas ini dikenal memiliki kemampuan bertarung yang dipadukan dengan menari. Dan mereka pun akhirnya berduel cuy. Di tengah pertarungan, Joe mengaktifkan jebakan bomnya dan berhasil membuat tubuh Botas hancur berkeping-keping. Lalu Joe mendapatkan telepon dari May. Namun ternyata itu adalah Lobdell yang sudah berada di sana bersama May. Dengan berteriak keras, Lobdell mengancam Joe untuk keluar dari gudang jika ingin melihat kekasihnya selamat. Namun juga belum sempat keluar, Joe ini malah dicegat oleh Max dan pasukannya. Walaupun Joe kalah jumlah, tetapi dia masih bisa mengalahkan mereka. Sementara itu, May memohon kepada si asisten Lobdell agar mau mengeluarkannya dari mobil karena ia ingin pipis dulu. Dan ternyata si asisten percaya dan langsung melepaskan May, namun tiba-tiba kembali lagi dengan Joe yang akhirnya berhasil keluar dari gudang dan bertemu dengan Lobdell. Saat keduanya sedang adu mulut, tiba-tiba Lobdell ditabrak oleh May yang baru saja mencuri mobil asistennya si Lobdell. Mereka berdua lalu bergegas pergi dari tempat itu sambil ditembaki oleh si Max. Max selalu menemui Lobdell yang mengungkapkan kalau ia mau bekerja untuk Anton jika Anton mau menambahkan bayarannya lagi menjadi 6 juta dolar. Sementara itu Joe akhirnya memberitahu identitasnya kepada May bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Dan ternyata May menerimanya dan masih tetap mencintai Joe. Namun di saat itu juga May tiba-tiba pingsan dan saat dicek ternyata bahu May terkena peluru yang ditembakkan oleh Max sebelumnya. Kebetulan sekali di area sana ada sebuah gereja. Dengan cepat Joe membawa May ke sana untuk berlindung. Lalu Joe bertemu dengan seorang pendeta dan ia langsung meminta bantuannya agar bisa menyadarkan si May. Setelah May dirawat, akhirnya May tersadar juga. Ia lalu meminta si pendeta untuk menikahkannya. Namun si pendeta berkata kalau Joe harus melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu sebelum menikahinya. Mendengar itu Joe pun setuju dan langsung menceritakan semua masa lalunya sebagai pembunuh bayaran yang telah membunuh banyak orang. Mendengar pengakuan itu si pendeta langsung gogodeg karena Joe telah banyak membunuh orang. Namun si pendeta tetap menikahkan mereka berdua. Namun saat pernikahan itu berlangsung, si Lobdell muncul dan menembaki si pendeta. Tidak hanya itu, Max juga datang dan melemparkan bom ke arah Lobdell. Yang ternyata Anthony telah menolak tawaran Lobdell yang meminta bayaran 6 juta dolar dan sekarang Lobdell sudah tidak ada kaitannya lagi dengan pembunuhan si Joe. Menyadari tempat ini sudah dikepung, Joe memutuskan untuk melawan si Max dan Lobdell. Sementara May akan merawat si pendeta dan membuatnya sadar kembali agar bisa melanjutkan acara pernikahan mereka. Namun di sini Lobdell yang merasa sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Anton, dirinya akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan Joe melawan Max sebagai rasa kekecewaannya kepada Antonit. Namun saat pertarungan itu berlangsung, si Lobdell ini terkena ledakan bom dan tertimpa besi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat itu Max berniat membunuh Lobdell. Namun dari belakang tiba-tiba Joe muncul dan bersiap menembak si Max.
Tapi sialnya, pistol Joe malah kehabisan peluru. Menyadari itu, Mac langsung menarik pelatuknya dan tiba-tiba... Dan siapa sangka, Max telah ditembak oleh May. Lalu Lobdell yang menyadari si Max telah tewas, dirinya meminta tolong kepada Joe agar mengangkatkan besi yang menimpa tubuhnya. Namun Joe menolaknya dan menyarankan Lobdell agar pensiun dari pembunuh bayaran. Really? Sementara di markas, si Anton panik dan bergegas untuk kabur karena dirinya sadar kalau Joe akan datang ke tempat ini untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba si Abdul datang ke sana dan langsung menembak Antonit hingga tewas. Don't hate the player. Di akhir film, Joe dan May akhirnya resmi menikah di gereja dan mereka memutuskan akan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. You know we're gonna have. Are you serious? Dan film pun tamat.